Kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam Swastiastu. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan dasar Latsar Kementerian Agama Angkatan 52. Yang saya hormati Bapak Ibu panitia dari PDK Semarang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu kembali di agenda 3 Latsar ya. Agenda 3 ini merupakan agenda terakhir dari materi ya. Ya, karena setelah agenda 3 Bapak Ibu masuk ke agenda 4 habituasi, aktualisasi, habituasi ya. Agenda 3 ini seperti kemarin saya sampaikan menjuruskan, membantu menjuruskan Bapak Ibu mengambil yang namanya makhluk bernama isu ya. Sebuah eh, permasalahan atau sebuah apa ya, bisa masalah, bisa sebuah kekurangan dari unit kerja kita di tempat kerja kita yang akan diangkat untuk kita perbaiki atau kita selesaikan masalahnya itu, gitu ya. Ya kemarin sudah saya kasih contoh beberapa isu yang itu bukan sebagai isu yang bisa diangkat, ya karena eh, Cek Mas Cilman, Pak Rois izin menyampaikan sesuatu boleh? ya gimana Mbak? G, iya. Bapak Ibu, eh, informasi mawon nanti untuk yang kelompok lain, ini kan kelompok 1, 2, 3, 4 masuk semua. Kemudian nanti untuk kelompoknya Pak Rois, begitu selesai jangan keluar room, langsung coaching agenda 1, 2, 3. Kemudian untuk kelompoknya Pak Subhan, itu juga sama. Bapak Ibu tidak usah keluar room dulu, nggih. Kecuali kelompoknya Bu Lili. Kelompoknya Bu Lili nanti kelompok Bu Lili dimulai pukul 15.30. Oke ya. Nggih, gitu. Jadi yang lain nanti menunggu saja di setelah pembelajaran Pak Roy selesai agenda 3, tidak usah keluar room, kemudian nanti akan dilanjutkan coaching agenda 1, 2, 3. Oke, saya kira itu. Matur nuwun Pak Rois. Ya, terima kasih ya. Oke, eh tadi sampai mana ya? Sampai mana nih Pak Faris? Eh, tentang agenda 3 ya. Bagaimana kita eh, mendapatkan isu dari eh, rangkaian Bapak Ibu menjalani latsar ini. Ya. Nah ini, untuk pertemuan kali ini kita eh, agenda pembelajaran kita ya, ini adalah presentasi ya dari tugas kemarin yang sudah saya berikan. Ya. Eh, ada kesulitan nggak Mbak Isna, Aufa, mengerjakan tugasnya? Ada kesulitan nggak kemarin? Mboten Bapak, Nggak ya, aman ya. Kemarin itu aman. saya share di chat, tetapi nampaknya karena filenya agak besar, jadi belum berhasil. Akhirnya saya upload di PLC ya, bahan tayangnya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di PLC kemarin. Ya. Oke, jadi hari ini kita presentasi ya, dan nanti setelah selesai presentasi ada sedikit brainstorming, lesson learn. Ya, bahasa Jawanya lesson learn dari pembelajaran selama 2 hari ini dengan saya.
agenda 3. Nah, kemudian presentasinya itu adalah presentasi kelompok ya. Yang pertama yang tugas kelompok, nanti kita berikan kesempatan untuk semua kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kemudian kelompok yang tugas individu, saya hanya akan mengambil sampel saja dari mungkin 2 atau 1 peserta ya, yang tentunya jabatannya yang nanti saya ambil yang beda, yang itu mungkin mayoritas misalnya guru sama penghulu atau guru sama penyuluh gitu ya. Nanti melihat situasi dan kondisi waktu juga. Baik, Bapak Ibu, agar waktunya kita efektif, tidak banyak terbuang, langsung saja kita berikan kesempatan presentasi untuk kelompok yang ke berapa dulu ini. Kita harus melihat tanggal dulu ya. Ini tanggalnya tanggal 17 ya. 17, 1 dan 7 ya. 1 dan 7 itu 8. Ya, 8 dibagi 4 berarti 2 ya. Berarti kelompok 2 dulu Bapak Ibu. Kelompok 2 yang temanya adalah Smart ASN. Silahkan dipaparkan, bisa perwakilan satu anggota kelompok atau nanti bergantian untuk menyampaikannya. Cukup di poin-poinnya saja. Kepada kelompok 2, silakan mempersiapkan. Boleh share screen juga. Ya, siapa kelompok 2? Mbak Suci. Saya Pak. Bulan Suci. Silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Sudah bisa dilihat ya? Baiklah, saya Bulan Suci Rahmadani, saya mewakili kelompok Nusantara Muda, kelompok 2. Dalam hal ini saya akan, kami Nusantara Muda apa ini Mbak? nama kelompok aja Pak. Nah ini mengenai Smart ASN di lingkungan UIN Sunan Kalijaga. Jadi kita mengambil topik di kampus. Seperti yang kita tahu, UIN Sunan Kalijaga ini terkenal dengan adanya kampus yang ramah terhadap disabilitas. Tentunya Smart ASN ini seperti yang kita pelajari kemarin, kita mengedepankan adanya aspek digital skill, digital culture, digital etik, dan juga digital safety. Jadi tentunya memang UIN Sunan Kalijaga ini berkomitmen sebagai salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau PTKIN yang berkomitmen kuat terhadap prinsip inklusivitas. Tentunya dalam hal ini kita akan mengangkat isu mengenai inklusivitas dengan kelompok kami membahas dan juga mengkaji, kita mengkaitkan dengan adanya aspek digital skill, digital culture, etik, dan juga safety. Di sini kami membreakdown yang pertama yaitu mengenai digital skill-nya. Jadi memang untuk data dan fakta terkait isu digital skill tentunya UIN Sunan Kalijaga ini berfokus pada pengembangan inklusi kesenjangan literasi digital pada mahasiswa difabel. Tentunya tidak semua mahasiswa difabel ini memiliki kemampuan sama karena spektrum masing-masing anak-anak berkebutuhan khusus itu berbeda. Mungkin bisa jadi dia adalah anak autis atau mungkin anak yang memiliki tunarungu dan lain sebagainya. Tentunya ini butuh penguasaan perangkat yang adaptif. Tentunya perbedaan ini dapat menjadi suatu hambatan dalam penguasaan mengikuti pembelajaran secara digital. Kemudian keterbatasan ini juga dirasakan oleh dosen, tentunya belum disediakannya format yang ramah difabel ya. Hal ini tentunya seperti misalnya screen reader, video, closed caption, dan lain sebagainya. Hal ini menuntut keterampilan digital tambahan baik dari dosen maupun PLD untuk menyiapkan konten inklusif. Ini faktanya seperti itu. Kemudian untuk dampak dan solusinya tentunya apabila dampak tersebut tidak segera dilakukan perbaikan, mahasiswa difabel ini tertinggal dalam proses pembelajaran,
karena tidak bisa mengakses bahan ajar atau aplikasi yang digunakan oleh dosen. Tentunya hal ini akan meningkatkan risiko diskriminasi secara tidak langsung atau yang kita sebut dengan indirect discrimination, di mana secara sistemik tidak mendapatkan pelayanan yang sama, sehingga bisa menurunkan kepercayaan diri dari mahasiswa difabel. Solusi konkret yang bisa kami berikan, ya maksudnya diskusi kami, jadi untuk mengatasinya maka diperlukan pelatihan literasi digital inklusif, ya karena memang ini kelas inklusif, ada anak yang tipikal, ya ada juga anak-anak yang mungkin dalam hal ini memiliki keterbatasan atau ABK dalam setiap bahan ajar. Maka di sini tentunya harus diadakan suatu pendampingan, penguatan kapasitas PLD dalam advokasi berbasis teknologi, sehingga sistem keamanan data ini bisa terjamin. Tentunya upaya yang kita lakukan ya tentunya harus secara kolaboratif ya. Kita kemarin mengenal adanya WUF ya, kolaboratif lintas unit di kampus, dan juga harus didukung oleh pemerintah maupun komunitas difabel, sehingga UIN Sunan Kalijaga ini dapat memperkuat perannya sebagai kampus inklusi yang unggul dan juga berdaya saing digital. Kemudian kami juga membreakdown digital culture, ya. Jadi di sini ada data dan fakta terkait digital culture. Tentunya budaya digital di UIN Sunan Kalijaga ini tidak dapat dilepaskan dari identitas kampus sebagai kampus inklusi yang menjunjung nilai tinggi kesetaraan dalam pendidikan. Tentunya kami menghadapi tantangan besar ketika dikaitkan dengan aksesibilitas difabel. Pertama, tidak semua bahan ajar yang disiapkan dosen berbentuk aksesibel. Tentunya hal ini menegaskan bahwa digitalisasi pendidikan ini tidak otomatis menciptakan inklusi ya atau budaya sadar aksesibilitas. Selain itu, digital culture di kampus ini juga mencakup bagaimana dosen dan juga relawan PLD bekerja sama membangun ekosistem digital yang kuat. Misalnya, ada braille digital, pembuatan audiobook, dan juga aplikasi-aplikasi lain yang mendukung bagi mahasiswa-mahasiswa tunanetra. Dampaknya, kalau tidak dilakukan perbaikan, maka di sini akan memberikan juga kesenjangan literasi ya, budaya literasi digital yang tentunya mahasiswa difabel maupun dosennya sendiri belum tersedianya sebagian besar konten pembelajaran dalam format ramah difabel. Ya, ketergantungan layanan inklusi ini terlalu besar pada PLD, karena memang dosen-dosen di kami ini mungkin bukan dosen-dosen yang memiliki kemampuan sebagai dosen luar biasa. Kemudian serta resiko kebocoran data pribadi mahasiswa difabel akibat sistem keamanan digital yang belum sepenuhnya optimal. Solusinya tentunya harus meningkatkan literasi digital dalam prioritas pelatihan dalam penggunaan teknologi yang adaptif ya. Jadi ada budaya untuk melakukan adaptasi ya bagi mahasiswa difabel maupun bagi dosen untuk membuat suatu workshop ataupun inklusif ya. Kemudian dosen juga perlu diwajibkan menyediakan materi kuliah dalam format yang tentunya standar Universal Design for Learning atau UDL. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kami membreakdown lagi mengenai digital etik. Jadi di sini ada data dan fakta terkait dengan isu digital etik. UIN Sunan Kalijaga di sini membangun budaya ramah ya terhadap difabel dengan memperhatikan aspek etika digital ya. Tentunya upayanya adalah tidak hanya meningkatkan keterampilan teknologi, tetapi juga menanamkan kesadaran etis ya, karena kita berbicara mengenai etik dalam menggunakan platform digital seperti menghargai kerahasiaan data anak-anak difabel, kemudian tidak menyebarkan informasi yang bersifat diskriminatif, dan juga memahami tanggung jawab sosial dalam ruang digital. Kemudian untuk solusinya tentunya mahasiswa difabel ataupun dosen dalam hal ini harus secara kolaboratif ya menggunakan co-kreator dalam desain kebijakan dan kurikulum digital kampus yang merupakan wujud kesadaran etis institusi terhadap hak partisipasi dari difabel. Karena sebenarnya anak-anak difabel ini pinter, tetapi mereka memiliki suatu keterbatasan khusus. Tentunya UIN Sunan Kalijaga dalam hal ini berjalan ya melalui kebijakan, pelatihan, inovasi, dan juga penguatan kesadaran etis agar apa? Agar di sini ada pemberdayaan nilai etika digital yang menghargai keberagaman ataupun kesetaraan. Kemudian yang dampaknya ya dalam hal ini
Kondisi tersebut ya, kalau misalnya tidak dilakukan, maka adanya potensi pelanggaran privasi akibat sistem pengelolaan data mahasiswa difabel yang belum sepenuhnya aman. Dan juga adanya kesenjangan dalam kesadaran etis, di mana sebagian pihak belum sepenuhnya menghormati keberagaman ataupun kerahasiaan dari mahasiswa difabel. Solusinya adalah dalam hal ini tentunya harus adanya pelatihan berkala bagi dosen maupun mahasiswa difabel sebagai relawan digital, juga harus bisa menyediakan ya format-format perkuliahan yang ramah difabel. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kemudian untuk digital safety, jadi di sini terkait data dan fakta terkait isu digital safety bagi UIN Sunan Kalijaga, tentunya di sini hasil evaluasi keamanan sistem informasi yang dilakukan oleh PT IPD UIN Sunan Kalijaga menunjukkan bahwa adanya keterlibatan ya atau hanya sebesar 49% layanan infrastruktur ya, bahkan 33%, sementara perlindungan data pribadi baru mencapai 67% ya. Ini menandakan bahwa hal ini upayanya belum optimal seperti yang kita harapkan. Kemudian untuk dampak dan solusinya, apabila safety digital ini tidak segera kita lakukan, maka pertama potensi kebocoran data pribadi ya, cybercrime termasuk identitas dan juga kebutuhan khusus mahasiswa difabel yang mengancam hak privasi, kemudian diskriminatif. Yang kedua adalah keterbatasan infrastruktur keamanan sistem ya, yang membuat mahasiswa rentan terhadap serangan cyber seperti phishing atau data breach. Kemudian untuk solusinya tentunya tentunya UIN Sunan Kalijaga hal ini harus penguasaan IT-nya, terutama di kami itu namanya PT IPD ya, harus memperkuat infrastruktur keamanan digital, misalnya dengan peningkatan produksi cloud system, pengelolaan data pribadi secara encryption, dan juga pemantauan berkala melalui audit ya, audit keamanan. Kemudian diperlakukan pelatihan intensif ya bagi dosen, ASN, dan juga relawan PLD yang dalam hal ini agar tercipta budaya inklusif yang kolektif. Seperti itu saja Pak Rois, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wulan Suci Rahmadani dari UIN Sunan Jogokali ya, alias Sunan Kalijogo. Ya, ini masih kalah dengan UIN Wali Songo ya. Karena dia cuma satu, kalau Wali Songo ini 9. Ya, Ya, jadi Pak. masih Rame-rame. kalah. Ya, Oke, sama Wali Songo masih kalah ini UIN ya. Baik, isu yang diangkat ini menarik sekali Bu Wulan ya dan teman-teman kelompok 2, yaitu disabilitas, digitalisasi dan disabilitas atau difabel ya, kaum difabel. Bu Wulan ini dosen apa di situ? Saya dosen manajemen dakwah, Pak. Manajemen dakwah ya. Tapi Eh, saya maksudnya manajemen dakwah di bidang keuangan. di bidang keuangan. Nah, terus yang isu dari eh, difabel ini apakah menjadi sebuah concern di kampus UIN Sunan Kalijogo atau bagaimana selama ini? Ya betul, concernnya di situ Pak, karena memang kita ingin menciptakan ya ruang inklusi ya, terutama dekan kami itu juga dulunya disertasinya mengenai uh, tafsir ya, tafsir difabel atau apa gitu. Jadi memang Oh, oke. atau gitu. Iya, oke. Ya, ini menarik sekali memang inklusivitas ya Bapak Ibu di dalam penyelenggaraan pendidikan ya, apa khususnya di dunia kampus ini ya menjadi sesuatu yang mutlak ya, wajib, karena sekarang ini semua selalu berbicara masalah inklusivitas ya. Tidak boleh ada diskriminasi. Seperti saya bilang kemarin ya, bagi guru, pengajar ya, jangan sekali-kali melakukan diskriminasi terhadap peserta didik ya. Karena itu pertama Bapak Ibu itu juga melanggar dari aturan dunia ya, aturan peraturan duniawi ya. Tetapi Bapak Ibu juga bisa melanggar peraturan ya, peraturan langit ya. Artinya sunatullah ya. Sunatullah karena apa? Di fabel ini kan nggak ada orang yang mau dilahirkan sebagai disabilitas ya kan.
ya nggak ada yang bisa menolak. Namanya ini kan sebuah takdir dari Tuhan. Ya. Kalau kita itu mendiskriminasi dari kaum ini, berarti kita juga artinya menentang takdir dari Tuhan kan gitu, menyepelekan gitu ya. Nah kemarin itu ada juga di kelas mana ya? Yang angkatan sebelumnya kalau nggak salah Bu Wulan itu dosen juga ya di UIN Sunan Kalijogo. Ya, tapi dia tuh lucu sekali mengangkat anu ya. Ternyata di UIN Sunan Kalijaga ini, Bapak Ibu, saya juga baru tahu. Ternyata masih rendah sekali eh, kesadaran mahasiswa itu untuk tidak merokok di tempat umum. Ya. Itu saya baru dapat info kemarin. Ya, jadi ternyata di UIN Sunan Kalijaga ini anak-anak mahasiswa ngerokok itu sangat tidak tertib, ya, tidak tertib dan itu padahal sudah ada tanda atau rambu larangan, tetapi tetap dijalankan gitu ya. Ya memang karena ya unik juga ya Sunan Kalijaga ini Karena nggak masjidnya. kelihatan desainnya, Ya, Pak. Kalau kelihatan desainnya takut, Pak. nah iya, makanya saya bilang kemarin kan itu orang Indonesia itu wataknya kalau diawasi ya, kalau ada yang ngawasi itu enggak ya ini takut gitu kalau enggak ada yang ngawasi. Makanya saya bilang itu di lampu merah atau perempatan-perempatan itu suka dikasih patung polisi ya. Karena orang itu kalau mau melanggar lampu merah bukan melihat aturannya tapi melihat ada polisi atau enggak ya. Kalau enggak ada polisi ya dia melanggar aja. Makanya dikasih patung polisi biar orang kaget. Dikira ada polisi padahal cuma patung gitu. Nah itu. Jadi tingkat kepatuhan itu masih rendah. Nah, kita kembali lagi ke masalah disabilitas atau difabel ini. Eh, untuk solusi atau penyelesaiannya tadi ya, dari kelompok dua ini mengusulkan beberapa hal sesuai dengan 4 pilar kemarin gitu ya. Tapi memang di pelaksanaannya itu Bu Wulan cukup sulit ya. Yang terjadi sekarang ini cukup sulit karena menyangkut pemenuhan fasilitas biasanya ya. Nah, kalau di Sunan Kalijaga itu, contoh di fakultasnya Bu Wulan aja, itu bagaimana perlakuan kaum difabel ini khususnya di dunia digital ini dalam pembelajaran. Eh, Kalau di tempat kami itu ada yang namanya PLD, Pak, Pusat Layanan Hmm? Difabel. Nah, Iya. seperti itu. Terus Jadi untuk perkuliahan di kelas, untuk perkuliahan di kelas memang kebetulan saya belum memiliki pengalaman itu, Ji, Pak, karena kan saya baru ya di situ. Cuma baru ya. memang dalam hal ini banyak ya kalau menurut teman-teman ya teman-teman sebaya kami. Jadi mereka itu kesulitan ya karena memang polanya kan kadang memang di luar ya, diri itu karena ya memang memiliki kebutuhan-kebutuhan yang istimewa seperti itu. Jadi kita memahamkan itu kadang ya susah ya. Atau mungkin tapi untuk yang tunarungu ataupun misalnya apa itu tunarungu atau tunawicara itu malah justru lebih kondusif dibandingkan yang tunagrahita ya. Kalau tunagrahita itu kan agak agak susah ya, maksudnya itu kan lebih ke eh, disabilitas mental lah seperti itu. Jadi bukan disabilitas fisik ya, itu kendala kami seperti itu, Pak. Ya. Itu khususnya Sepengetahuan kalau saya. di pembelajaran secara digital gitu, fasilitas khususnya ada nggak untuk kaum yang tunarungu misalnya? Kan Ada mereka Pak, harus jadi pakai bahasa isyarat tuh. lah itu memang harus istilahnya banyak butuh kita pendampingan gitu. Maksudnya kan kalau kalau di sekolah-sekolah itu kan ada yang namanya pseudo teacher ya kayak gitu. Maksudnya ada pendampingannya itu dari PLD itu, Pak. Gitu. Oh, ini Mas Nasem ya. Didampingi mahasiswa lain, Ya, relawan relawan PLD gitu. Oh, betul. gitu ya. Ya, oh, jadi kayak anu ya. Kayak kalau mau ini mungkin apa? Lagi pemilu tuh loh mau nyoblos itu kan kaum difabel itu kan Ya, dibantu. didampingi ya. Nah, itu tapi Ye. satu prinsipnya ya menjaga kerahasiaan ya, termasuk tadi Ya, di etik dalam tadi gitu tadi. ya Etik. di bidang
apa digital tadi ya tentunya harus menjaga asas kerahasiaan data tadi gitu nih. Oke. Ya bagus kalau memang PLD-nya ini udah berjalan dengan maksimal ya. Jadi tidak sebatas apa ya jargon atau sebatas apa ya sebatas program-program saja yang Oke. tidak menyentuh kepada pengguna langsung di lapangan gitu. Oke. Ya, mungkin Mudah-mudahan di bisa. sini banyak alumni dari UIN Sunan Kalijaga ya, maksudnya mungkin ya tadi sudah bisa menjawab, maksudnya harus ada Oh relawan iya, PLD. Oke. iya PLD apa singkatannya PLD? PLD itu apa? Pusat Layanan Difabel, Pak. Oh Pusat Layanan Difabel. Nggih, nggih. Kalau dakwah ini masuknya fakultas apa? Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Pak. Oh udah beda dengan yang ini ya. Usuluddin gitu udah lainnya. Itu sebelahnya, Pak. Beda, Pak, beda banget beda. Udah beda ya. Adab maksudnya adab udah enggak ya? Adab di itu Fakdip, Pak. Fakultas Adab dan Budaya. Oh ya udah Iya. berkembang sekarang Ya, nanti saya dakwah malah dan kalau keliru nanti saya malu sama yang anak-anak alumni UIN di sini. oh Bu Wulan ini juga alumni UIN juga. Bukan, Pak, saya dari Universitas Negeri Semarang. UNES. Oh ya sini tetangga sini di UNES. Ya Iya. Gunung Pati ya UNES. Oke. Iya ya dulu di mana anunya pasca sarjananya di mana? Saya di 11 Maret, Universitas 11 Oh Maret. sama ya dengan saya. Oke, Tapi sampai saya lulus. S1-nya ya Oh, nggih, satunya. saya S1-nya UNES, S2, S3-nya di UNS. Oh ya 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 UNES ya. Kalau saya NS. S1-nya UNS. Oh, S1 nggih. baru S2-nya pindah ke Nggih. UGM ya. Nggih. Universitas Gajah Ngendok katanya. Ya, UGM. Baik, Bapak Ibu, kita berikan aplaus ya untuk kelompok yang pertama ini. Kelompok dua kita berikan aplaus. Ya. Terima kasih Bu Wulan dan teman-teman di kelompok dua. Selanjutnya kita kasih kesempatan. Kalau tadi dua berarti sekarang bagusnya kelompok tiga ya. Kelompok tiga yang mengangkat manajemen ASN, silakan dipresentasikan. Ya. Siapa yang akan mewakili? Cek, cek, Pak. Mas Muhammad Oh, Fauzan iya, Pak. Agung Kan Saputra. Oh, saya kelompok, ini ketua kelompok dari kelompok tiga, Pak. silakan, silakan. Saya mau nunjuk anggota kelompok saya siapa? Ya, tidak ketuanya terus, gitu, Pak. Yang menjadi tugas. Waduh, bagi tugas ya. Jadi, mungkin, Siapa yang ini? mungkin Mbak Nia bisa persiapan, nanti kalau butuh bantuan bisa panggil apa, anggota kelompok yang lain, Mbak Nia. Mohon Mbak Nia dipersilakan waktu dan tempat. Iya, Mbak siapa? Mbak Islamiatun, Oh, ini kok perempuan semua ini apa Hari Kartini? Ya. sekarang pintu, Pak. Ya, udah, nggak apa-apa. Silakan, Mbak Islamiatun ya. Mana nih belum kelihatan. Oh iya ini. Mantika Sleman. Sampun kelihatan Bapak? Ya, sudah agak di Oh, zoom sudah. ya, biar gede. Ah, Oke, baik. oke. Bagus. Silakan, Mbak. Mbak Rohmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waalaikumsalam Islamet Rohmah. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, biasanya dipanggil Mbak Mia, Bapak. Oh Mia, oke. Nggih, betul. Di sini saya Mia. mohon izin untuk mewakili teman-teman dari kelompok 3 Angkatan 52 periode 9, yang mana anggota kami bisa terlihat di dalam layar ya Bapak ya. Ada Ini 10 nanti bimbingan sama saya CPNS. ini. Kelompok tiga. Nggih, nggih leres Bapak. Baik, jadi terkait penugasan yang telah disampaikan oleh Bapak sebelumnya, di sini kami mengambil 3 isu yang mana dari kelompok kami tersendiri itu terbagi menjadi tiga apa ya namanya?
pekerjaan. Ada guru, kemudian juga ada penghulu. 3 jabatan ya. 3 jabatan, betul Bapak. Nggih, terima Ya. kasih. Nggih, untuk yang pertama, terkait isu pendidikan yang mana diinisiasi oleh teman-teman dari teman-teman guru ahli pertama, mismatch penempatan ASN yang mana di sini ditemukan bahwasannya mostly kebanyakan ASN itu ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensi awal yang dimiliki sebab adanya minimnya SDM yang capable di bidangnya Bapak. Yang mana data ini kami peroleh yang pertama ada di 10 guru rumpun PAI di MAN 2 Semarang dengan kebutuhan jam PAI-nya hanya 160 JP, sedangkan di sana tidak ada guru seni budaya yang sesuai dengan kualifikasinya, sehingga hal ini menjadi salah satu bukti, salah satu contoh bahwasannya adanya sebuah mismatch dalam penempatan sebuah ASN itu sendiri, yang mana hal ini juga Oke. memiliki dampak tertentu bagi baik itu pekerja dan juga siswa sebagai objek 10 yang guru ya, rumpun PAI ya. ya. Banyak Iya, betul banget. Bapak. Itu data yang Oke. pertama. Kemudian data yang kedua, ini di Mm-mm. tempat saya sendiri, di Man 3 Sleman. Saya sebagai pengajar fikih juga mengajar merangkap ilmu hadis. Kemudian juga ada satu pelajaran guru mapel bahasa Arab merangkap mapel SKI begitu. Oke. Dan juga ada dari perwakilan Mbak Kunti Mualimah juga, yang mana di Satkernya itu di MTSN 14 Boyolali juga ditemukan 4 guru mapel yang tidak sesuai dengan kualifikasi jabatan awal seperti itu. Ya, oke. Oke. Adapun dampak daripada hal ini tentunya adanya sebuah penurunan kinerja unit kerja, yang mana dari ASN kualifikasi awal seperti saya sendiri, guru fikih mau tidak mau harus beradaptasi dengan kemampuan-kemampuan baru begitu Bapak. Yang mana khawatirnya dari hal ini terjadi sebuah ketidakpuasan kerja bagi ASN itu sendiri dan juga ketidaknyamanan ke dalam ketika mengajar. Kemudian untuk pelayanan publiknya juga terasa kurang efisien dan juga efektif. Dan eh, menghadirkan sebuah potensi kesalahan atau kelambatan dalam pengambilan keputusan dan juga pelaksanaan jabatan fungsional seperti itu. Adapun pihak-pihak yang terdampak, yang pertama pastinya ASN itu sendiri ya Bapak ya. Teman-teman guru tentu akan merasakan hal yang tidak nyaman, mungkin stres dan juga sulit berkembang dengan adanya hal-hal yang baru. Tapi hal itu juga kita minimalisir dengan mencoba adaptif atas perkembangan yang ada gitu. Kemudian untuk dampak kepada instansi atau unit kerja itu sendiri tentunya adanya kinerja unit yang menurun kualitas SDM-nya karena tidak sesuai dengan kualifikasi awal. Kemudian untuk masyarakat atau pengguna layanan ini tentunya menjadi kurang optimal dan juga kurang memuaskan begitu. Adapun kepada rekan kerja dan juga pimpinan tentu beban kerjanya semakin meningkat Bapak, yang awal mulanya tupoksinya apa kemudian bertambah menjadi apa. Sehingga hal ini tentu menjadi kurang relevan dengan jabatan di awal seperti itu. Adapun solusi yang kami tawarkan, yang pertama adalah transparansi dalam laporan kebutuhan ASN. Nah, ini juga kami temukan bahwasannya sejatinya, ini yang di case saya Bapak ya, di Man 3 Sleman, sejatinya untuk kebutuhan guru ahli pertama fikih itu sendiri, itu dibutuhkan beberapa tahun yang lalu ternyata Bapak, tapi baru terisi di tahun-tahun Oh, ini saja, begitu. oke, oke, oke. Begitu sehingga perlunya ada update dan juga evaluasi terkait jabatan fungsional yang dibutuhkan seperti apa begitu. Kemudian yang Hmm. kedua, adanya optimalisasi penerapan sistem merit yang pernah Bapak sampaikan kemarin untuk Hmm. memastikan sebuah kebijakan dan juga manajemen ASN itu benar-benar didasarkan pada sistem yang sesuai dengan kualifikasinya, sesuai dengan kompetensinya dan juga kinerja yang diharapkan oleh ASN itu sendiri. Ya. Dan juga yang ketiga adalah pengembangan kompetensi ASN, yang mana tujuannya ini mau tidak mau kita juga harus beradaptasi Bapak dengan pelajaran baru, sehingga harapannya diadakan sebuah pengembangan kompetisi yang berkelanjutan bagi ASN tersebut agar bisa beradaptasi dengan kompetensi awal yang dibutuhkan. Seperti itu. Mungkin saya perwakilan dari guru ahli pertama. Untuk yang kedua dan ketiga, mungkin akan disampaikan oleh teman-teman dari guru ahli pertama. Mungkin Mas Fauzan boleh dipersilahkan untuk poin kedua. Oke, terima kasih ya. Eh, Mungkin sesinya nggak usah dihentikan ya Pak ya. Ini saya bisa bacakan untuk poin yang nomor 2, ada kurangnya inovasi guru dalam memilih metode pembelajaran yang tepat sehingga membuat pembelajaran menjadi monoton dan membosankan. Untuk dari data dan fakta yang telah dikumpulkan pada MTS Negeri 3 Rembang, partner saya sendiri, banyak guru yang belum merubah metode pembelajaran dengan masih menambahkan cara belajar siswa zaman dahulu dengan yang zaman sekarang. Yang dimana notabene siswa sekarang lebih suka pembelajaran interaktif dengan pemanfaatan teknologi seperti penggunaan visual video sebagai bahan pengajar dan
kuis berupa game melalui gadget. Lalu untuk yang kedua, masih yang poin pertama, untuk dampak dampak yang ada itu yang pertama, pembelajaran menjadi monoton dan kurang menarik bagi siswa. Kemudian motivasi dan minat belajar siswa menurun, hasil belajar siswa tidak optimal. Lalu guru sulit mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan kreatif. Pihak yang terdampak yang pertama dari siswa, kurangnya motivasi cepat, bosan, dan pemahaman materi menjadi kurang mendalam. Untuk pihak yang terdampak berupa guru, yaitu reputasi profesionalisme dalam menurun, kesulitan mengelola kelas. Lalu untuk dampak dari madrasah sendiri, kualitas pendidikan dan citra madrasah bisa terdampak menjadi buruk. Lalu untuk dari sudut pandang orang tua, merasa kurang puas dengan kualitas pembelajaran yang diterima anaknya. Kemudian dari pihak yang terdampak untuk siswa, ini masih sama, berarti motivasi dan minat menurun. Untuk guru, proses pembelajaran kurang efektif. Untuk pihak sekolah, reputasi sekolah bisa menurun. Untuk orang tua, investasi waktu, tenaga, dan biaya pendidikan tidak sebanding dengan hasil. Dan yang terakhir, dari pihak pemerintah atau instansi terkait, tujuan pendidikan nasional tidak tercapai tujuan pendidikan nasional tidak tercapai. Kemudian untuk solusi yang bisa diterapkan dari kita, yang pertama meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan. Guru perlu mengikuti workshop, seminar, atau pelatihan terkait strategi pembelajaran inovatif. Yang kedua, mengaktifkan kegiatan Rombel sebagai sarana berbagai dan kolaborasi antar guru dan pengembangan metode pembelajaran yang inovatif. Sekarang untuk poin yang kedua, ada contoh atau buktinya pada MTS di 3 rentang lagi, yaitu faktor saya sendiri, masih adanya jarak antara guru dan murid, sehingga menyebabkan guru kurang memahami sifat dan emosional siswa, menyebabkan kondisi kurang nyaman yang dirasakan oleh siswa ketika sedang dalam proses belajar mengajar. Mungkin untuk pihak yang terdampak dan dampaknya masih sama seperti yang poin pertama. Sekarang akan lanjut ke yang ketiga. Mungkin teman-teman dari KUA atau penyuluh bisa melanjutkan presentasi dari kelompok 3. Saya persilakan. Enggak tahu. Presentasi kali. Apa? Enggak, suruh ini presentasi. Kelompok individu. Kelompok. Sudah cukup Baik, ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masih ada lagi Pak yang lanjut. poin 3. Oke. Lanjut saja. Yang di KUA sendiri ini minimnya kompetensi dan profesionalisme ASN, khususnya dalam memanfaatkan teknologi sehingga perlu penguatan kompetensi agar mampu bekerja efektif sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan layanan publik. Kemudian untuk data dan faktanya sendiri, yang pertama ini terdapat salah satu contoh di Kawah Juwana, terdapat pegawai yang masih gaptek sehingga kurang profesional dalam pelayanan digital, seperti penggunaan aplikasi SIMKA, kemudian Siwak untuk wakaf, dan SIMAS untuk sistem pendataan masjid dan lain-lain. Kemudian yang poin kedua ini, beberapa pegawai di KUA Bangsri belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai media digital, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan. Kemudian selanjutnya ini dampaknya sendiri yang pertama pelayanan publik menjadi kurang efektif dan lambat. Kesalahan dalam penggunaan aplikasi atau sistem digital meningkat. ASN sulit beradaptasi dengan perubahan teknologi di lingkungan kerja. Produktivitas unit kerja menurun karena pemanfaatan teknologi belum optimal. Kemudian selanjutnya ini ada pihak yang terdampak. Nah, untuk pihak yang terdampak ini salah satunya masyarakat. Yang pertama, lambatnya pelayanan administrasi seperti pencatatan pernikahan, kemudian penerbitan buku nikah, surat rekomendasi, dan lain-lain.
Yang kedua, kesalahan pencatatan lebih sering terjadi karena tidak terbiasa menginput data secara digital. Kemudian imbasnya lagi ada antrian dan waktu tunggu lebih lama. Kemudian dampak dari ASN itu sendiri adalah kinerja rendah, beban kerja meningkat karena banyaknya pekerjaan manual. Kemudian sulitnya beradaptasi dengan perkembangan teknologi sehingga menghambat karir dan profesionalitas ASN itu sendiri. Kemudian ASN kesulitan mengikuti program pelaporan, monitoring, dan evaluasi yang seluruhnya berbasis sistem digital. Lanjut, untuk dampak terhadap KUA sebagai instansi itu sendiri, yakni citra negatif terdapat terhadap profesionalitas KUA di mata masyarakat, keterlambatan transformasi digital di lingkungan KUA yang sedang diarahkan menuju pelayanan berbasis teknologi. Kemudian untuk yang terakhir solusi, ini untuk solusinya itu yang pertama mendorong pegawai KUA itu melek digital dan mau untuk belajar meningkatkan kompetensi digital masing-masing. Kemudian membuat kode etik internal KUA yang lebih tegas terkait pelayanan publik. Kemudian mengadakan pelatihan secara berkala terkait pelayanan publik, administrasi digital, regulasi terbaru, serta bimbingan keagamaan. Kemudian yang keempat ini membuat kotak saran untuk bahan evaluasi pelayanan publik. Dan yang terakhir, sama-sama menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, disiplin, dan berorientasi pelayanan. Baik, itu dari kelompok 3, Bapak. Terima kasih Mas Irsyad Habib dan Mbak Mia serta Mas siapa tadi? Ya, kelompok 3. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3 ya. Baik. Nah, ini sangat komplit sekali pemaparan dari 3 contoh jabatan ya, yang mengalami apa ini? eh mengalami problematika dalam beberapa hal. Yang pertama tadi adanya mismatch ya dalam penempatan ASN atau guru, penempatan guru dan juga tidak sesuai dengan kompetensinya. Ini di beberapa angkatan yang lalu juga saya menjumpai ada yang mengalami Bapak Ibu ya. Makanya saya tekankan Bapak Ibu yang baru ini ya sebenarnya kalau ya kalau hubungannya dengan nilai dasar berakhlak ya, kondisi seperti ini bukan penerapan dari adaptif Bapak Ibu. Ini adalah adaptif yang terpaksa ya. Ya, ya. Kenapa saya bilang begitu? Ini sebenarnya kesalahannya itu dari hulu. Kemarin saya sampaikan bahwa pengelolaan ASN itu dari hulu ke hilir. Ya, bagi yang ini yang orang KUA yang mungkin biasanya yang alumni alumni mana ini? Alumni dari UIN mungkin ya. Jadi PNS itu ya alurnya itu seperti dari manusia lahir ya, Pak Ahmad Fahri ya. Ya, manusia lahir itu atau manusia itu sudah dituliskan nasibnya di mana? Pak Ahmad Fahri ya, Menurut kepercayaan di Lauhil Mahfuz. di Lauhul Mahfuz ya. Jadi nanti Mbak siapa ini? Eh, Mbak siapa ya? Yang Hindu kemarin Mbak siapa aja namanya? Mbak Gita ya. Mbak Garitma. Gita sama Mbak siapa? Mbak Gayatri sama Mbak Tania. Mbak Tania. Ya, ini nanti silakan tanya apa itu Lauhul Mahfuz ya. Itu tadi yang siapa yang jawab tadi ya. Ya. Jadi gitu Bapak Ibu. PNS ini seperti itu juga lahirnya PNS Bapak Ibu ini diusulkan dulu. Ya. Mbak Elisa ini ya sebelum daftar ke PNS itu dulu diusulkan dulu jabatannya. Mbak Elisa apa jabatan?
Ya. Guru bahasa Indonesia, Bapak. Guru bahasa bahasa sastra Indonesia ya. Itu dulu sebelum Mbak Elisa daftar ya. Mbak Elisa daftarnya lewat mana? Ya. Lewat web, Pak, di SSCASN. Oh, nggak lewat tetangga kemarin Oh, daftar. mboten, Pak. Benes. Kirain lewat tetangga atau lewat siapa gitu ya, saudaranya di PKN ya. Enggak ya. Online ya. Ya. Jadi Iya, sebelum Bapak. Bapak Ibu ini daftar ya, Pak Muhammad Azhar daftar ini udah disediakan dulu formasinya. Nah, jadi yang dimaksud dari hulu ke hilir di situ. Jadi Bapak Ibu ini ibaratnya tadi lahir kan, CPNS ini lahir dari eh, rahim ibunda ya. Lahir ibunda dari rahim sebuah kementerian agama ya. Lahir CPNS namanya Siti Maftuhah. Nah, ini nanti akan mengalami perjalanan karir. Nah, ini berarti CPNS ini masih bayi, nah, lahir ceprol, bayi, ya masih bisa mati juga kalau Bapak Ibu lulus nggak Bapak Ibu nggak lulus diklat pelajar ini, jadi mati. Nah, artinya nggak bertahan hidup karena dia nggak lolos, eh, nggak punya sertifikat CPNS, apa sertifikat latsar ya. Jadi C-nya tetap nggak jadi PNS, calon terus ya. Jadi calon abadi. Ya, nah, ini nggak lulus jadi PNS, tetap jadi CPNS selamanya, alias ya batal ya. Gitu. Itu ibarat bayi meninggal. Nah, sama dengan ini kasus-kasus yang terjadi tadi, saya dalam hal ini selalu menyalahkan dari pihak pimpinan. Ya, itu Bapak Ibu nggak usah pikir, karena itu udah jelas pasti kesalahan dari hulu. Ya, contohnya tadi, apa yang logis yang namanya guru PAI satu sekolahan sampai 10 orang. Sementara kebutuhan JP-nya hanya 160 JP. Itu kalau dikonversi eh, berapa kelas kan gitu, berapa rombel kan gitu ya. Bisa dihandle mungkin cukup berapa itu, nggak sampai 3 guru PAI mungkin, cukup 2 mungkin ya kan. Ya, atau 3 lah maksimal. Ini sampai 10. Ini kan over. Artinya terlalu kebanyakan orangnya. Tetapi di sisi lain ada guru yang kekurangan, yang nggak ada gitu kan. Guru misalnya seni tadi nggak ada. Guru seni kosong. Nah, ini dari awal dulu tuh pimpinan pasti perencanaannya nggak benar. Ya. Atau terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pengisian formasi. Ya. Itu sudah rahasia umum Bapak Ibu ya. Sedikit saya buka aja. Seringkali pemenuhan orang di dalam sebuah lembaga atau instansi itu berdasarkan bukan asas kebutuhan, ya, tetapi asas apa ya, kebutuhan dari si pejabat ini. Misalnya ada eh, seorang pejabat yang anaknya itu sekolah di bidang eh, guru seni misalnya. Nah, nanti untuk formasi jabatannya diarahkan itu menjadi guru seni gitu loh. Karena kebutuhan biar anaknya masuk, bukan karena kebutuhan organisasi. Nah, ini banyak terjadi Bapak Ibu ya. Saya cerita aja begini secara belak-belakan karena memang banyak terjadi seperti itu. Bahkan kemarin saya dengar di beberapa kampus itu kebutuhan untuk mendirikan prodi itu didasarkan ketersediaan dosennya dulu. Kan lucu. Jadi mau bikin prodi itu dosen-dosen dikumpulkan dulu. Nganggur dulu nggak apa-apa dan dia ngajar nggak sesuai dengan bidangnya dulu. Misalnya mau bikin prodi apa ya? Misalnya prodi dakwah misalnya kan. Ini sebelum pisah dari masa Usuluddin dan ini misalnya kan. Nah itu dosennya disiapkan dulu, dosen-dosen komunikasi lah, alumni komunikasi, alumni dari public relation mungkin ya. Nah, itu dikumpulkan dulu, baru nanti prodinya dibikin. Nah, kalau pendekatannya seperti ini menurut saya udah salah kaprah gitu. Karena semua eh, kalau secara hukum Islam ya, kalau sesuatu dipegang oleh bukan ahlinya ya, nanti ya akan tunggu kehancurannya kan gitu ya. Ya sama, itu prinsipnya kalau
mengajar itu terus tadi ada yang ngajar PAI masih mending tadi agak nyambung ya suruh nyambinya itu PAI sama apa tadi PAI sama SKI misalnya kan masih dapat ya Pak. Kalau PAI sama matematika misalnya, nah ini kan sangat nggak nyambung dan itu terjadi loh Bapak Ibu. Di beberapa angkatan kemarin mereka cerita juga ya. Ya, selain beban mengajarnya tambah, yang itu dia tidak seharusnya, juga dia harus belajar yang bukan kompetensi dia, menjadi bukan ranah dia gitu loh. Nah, ini seperti ini memang kalau boleh disalahkan ya dari itu apa bukan salah ibu mengandung ya. Ya, tapi apa itu? Sebelumnya lagi tadi ya. Ya, kalau mau disalahkan lagi pokoknya ini dari hulu. Nah, Bapak Ibu kalau ini terus di apa disikapi dengan menghubungkan nilai adaptif ya sebenarnya nggak pas karena adaptif ini bukan seperti itu yang dimaksud ya. Ini adalah kesalahan manajerial. Manajemen ASN-nya nggak benar kalau kayak gini nih. Nah, makanya perlu itu Bapak Ibu menyampaikan usulan-usulan. Ya. Yang dilakukan itu Bapak Ibu sebagai CPNS ini cuma bisa mengusulkan. Ya, tapi nggak usah curhat di medsos. Nanti kalau viral, Bapak Ibu malah bisa dipecat. Sekarang kan modelnya begitu. Kalau Bapak Ibu nanti membuat sesuatu menjadi viral ya. Tapi kemarin ini ada undang-undang terbaru loh Bapak Ibu. Nah, dari keputusan MK ya, kalau kita ini mengkritik sebuah institusi itu tidak bisa dipidanakan lagi. Jadi aman sebenarnya. Dia mau kritik pemerintah apapun, sekarang itu polisi nggak akan mau nangkap. Ya, makanya kemarin kasus yang terakhir apa itu? Yang Ferry ya, Ferry Irwandi apa siapa itu ya. Ya kan anu ya. Nah ini Mbak siapa ini Mbak Ulan pasti tahu lah orang dakwah ya. Itu kemarin kan dia mau ditangkap tuh yang masalah urusan sama tentara itu kalau nggak salah ya. Nah itu kalau polisinya itu bingung karena menurut Undang-Undang MK sekarang kalau kita mengkritisi sebuah institusi itu tidak bisa ditangkap. Undang-Undang ini apa TIK apa namanya Undang-Undang apa sih ITE ITE ya ITE ya ITE ya Undang-Undang ITE itu nggak bisa nangkap dari eh, ngeritik pemerintah atau ngeritik instansi nggak bisa. Nah, kembali lagi ke situ. Jadi solusinya Bapak Ibu cukup hanya bisa mengusulkan. Ya, bikinlah kalau perlu bikin naskah draft, naskah akademik, nah, atau cukup artikel ya tulisan yang memang itu isinya adalah ilmiah. Jadi dari sisi tadi udah bagus itu. Jadi dianalisis dampaknya apa bagi si anak siswa, bagi si orang tua, bagi guru itu sendiri ya. Jadi motivasinya kurang. Nah itu disampaikan ke pimpinan bisa. Ya kalau mereka nggak mau dengar ya sudah kita hanya bisa pasrah dan hanya menjalankan yaitu tadi. Misalnya Pak Fauzan ini disuruh sambil ngajar apa Pak Fauzan olahraga misalnya kan ya. Ya nggak ya harus belajar olahraga kalau nggak bisa renang ya harus belajar renang kan gitu ya. Sampai kemarin itu mereka itu di angkatan sebelumnya ya itu mempelajari bahwa itu nggak ada rumusnya Bapak Ibu bahwa seorang guru terus dia ditugaskan beda kompetensi dia nyari sertifikat agar dapat sertifikat kompetensi yang beda itu nggak dibolehkan katanya. Dari aturan apa mengajar itu memang tidak ada aturan seperti itu. Mungkin yang kepegawaian paham juga ya. Artinya ini usaha yang ilegal. Ya, usaha-usaha untuk memenuhi ini adalah ilegal. Dan ini tentunya apa? Tentunya akan kontraproduktif dengan visi misi organisasi. Nah, itu yang dari guru, kemudian yang dari apa tadi? Yang terakhir tadi anu ya, penghulu ya, penghulu atau penyuluh? Penghulu, Bapak. Nah, yang penghulu gimana tadi Mas Anam? Yang penghulu itu kekurangan orang atau bagaimana tadi? Oh, kurang Terkait dengan kompetensinya ya. kompetensi.
kurang minimnya kompetensi. kompetensi, Bapak. Yang maksudnya yang old stock ya, stok lama ya, yang pegawai-pegawai stok lama ya. Nah, Ya itu memang sebuah apa ya, ya memang kenyataan seperti itu. Nah, selalu saran saya ya ke Bapak Ibu ini yang masih muda-muda, masih puluhan tahun lagi mengabdi kalau pensiun umur 60, itu saran saya selalu tolonglah sabar membimbing mereka. Ya, yang old stock nih, stok-stok lama ini memang nggak bisa diretur, nggak bisa. Jadi memang harus nunggu pensiun dan itu kita harus sabar membimbing. Membimbingnya ya seperti orang tua kita, diajari kalau nggak bisa nginput di komputer ya diajari sedikit-sedikit ya. Ya, jadi dibina ya, tapi nggak bisa dibinasakan. Itu tetap harus di. Nah, kalau ini bisa kita pakai yang nilai-nilai apa harmonis. Nah, nilai berakhlak harmonis tuh kita bisa pakai nih untuk menjaga harmonisasi antar pegawai yang generasi jadwal ya sama generasi baru, generasi milenium gitu ya. Nah, saran saya hanya itu kalau masalah kompetensi ya. Karena saya udah sering ngajar itu diklat orang-orang penyuluh, penghulu yang udah tua-tua, bahkan guru yang udah tua-tua, yang nyalakan komputer aja masih suka lupa, matiinnya langsung dipencet, ya. Nah itu saya sering seperti itu, saya sering. Jadi nggak usah, kita ya sabar aja gitu ya. Ya mungkin itu penekanan dari saya dan eh, satu hal Bapak Ibu harus tetap semangat dalam mengupayakan yang terbaik untuk kantor, tentu untuk bangsa ya, pelayanan kepada masyarakat. Oke, terima kasih dan kita berikan aplaus ya sekali lagi untuk kelompok 3. Ya, ini Bapak Ibu berhubung ya, waktunya ini eh, tidak mencukupi, ini saya maksimal dikasih waktu sampai 14.15 ya. Jadi nampaknya mungkin untuk presentasi makalah ya satu aja ya, satu orang aja, tapi saya pilihkan dari yang memang yang paling paling langka apa ya jabatannya kemarin, yang hanya satu orang Pak, yang analis analisis, kepegawaian. analisis, Bapak. Analis kepegawaian ya. Siapa kemarin? Mbak siapa kemarin ya? Analis kepegawaian Mbak Intan apa Mbak siapa kemarin? Mbak, Analis. Boten Mbak, Bapak, saya guru PKL. Oh ya, siapa yang analis? Ada nggak? Ikut nggak ini? Ikut Zoom nggak? Ya, ya kalau nggak ada ya ini gimana ini? Nggak lulus loh nanti. Ikut nggak nih? Kemarin siapa ya yang analis kepegawaian? Apa udah ini? Udah pindah kelas? Nggak. Ada 3 Pak analis kepegawaiannya. Oh, siapa aja? oh Mbak Tania. Mbak Tania? Mbak Tania juga? Oke, saya Mbak Gayatri sama Mbak Fariza. Oh, 3 orang. Kalau 3 ya berarti banyak, berarti nggak usah aja lah ya. Oke, ya jadi nggak usah aja. Jadi kita langsung ke brainstorming aja ya, Bapak Ibu ya. Nah ini, saya mau tanya ini, karena udah ini, ya Mbak Tania ini. Gimana Mbak Tania cara menjaga pelaksanaan hak dan kewajiban PNS agar berjalan dengan baik? Ya Mbak, diceritakan Mbak Tania. Cara menjaga hak dan kewajiban. Nah, ini orang analis kepegawaian harus paham ini. Gimana Mbak Tania? Oke, kalau dari saya sendiri bagaimana cara untuk menjaga pelaksanaan hak dan kewajiban? Mm-mm. Tentunya dengan menyadari setiap tanggung jawab yang dimiliki, karena setiap jabatan pasti sudah paham terkait bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana tupoksinya. Dengan itu, sudah pasti jika itu dijalankan tanggung jawabnya dengan baik, pasti akan Mm-mm. dapat memenuhi hak dan kewajibannya, dan itu bisa berjalan dengan baik. Pertama apa tadi? Langkah pertama harus apa, Mbak Tania? Menyadari tanggung jawabnya dan tupoksinya. Menyadari. Ya. Sebelum sadar itu harus apa dulu?
kira-kira? Mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui tugasnya. Tugasnya dengan melihat apa? Hal ini kalau untuk melihat bisa dari berbagai hal seperti dengan mengacu pada setiap peraturan perundang-undangan karena setiap jabatan kan Oke. pasti ada peraturan perundang-undangannya. Ya, Nah, itu yang itu bisa nomor menjadi satu, pedoman. Mbak Tania, ya. Jadi Bapak Ibu, karena ini kan kemarin sudah saya tampilkan tuh ya, di di paling awal nih, ya. Ini ada tulisannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi Bapak Ibu ini sebagai PNS ini ya itu nomor satu, ya, mengacu kepada aturan dulu. Ya, saya tugas dan fungsinya apa, nah, gitu ya Mbak Tania. Nah, kewajiban saya apa, nah, kan gitu ya. Nah, oke. Nah, setelah kita tahu dari peraturan apa tugas dan kewajiban kita, ya. Misalnya ini Mbak Tania, siapa lagi yang analis kepegawaian siapa satunya Mbak Gayatri ya. Iya, Pak. Mbak Gayatri misalnya sudah menjalankan kewajiban, ya. Tapi Mbak Gayatri ini terus nggak dibayar gajinya selama 3 bulan misalnya. Ini apa yang mau dilakukan Mbak Gayatri sebagai seorang PNS? Menuntut hak Menuntut haknya bagaimana caranya? dengan menyampaikan terkait dengan hak-hak yang ada dalam peraturan, hak-hak PNS yang ada dalam peraturan regulasi undangan. Menyampaikan kepada Pejabat pembina kepegawaian. pejabat pembina kepegawaiannya. Jadi bilang, Pak, ini saya kok gajinya nggak cair-cair gitu kan ya. Nah, ternyata setelah ditelusuri Mbak Gayatri, itu rekeningnya udah dinonaktifkan PPATK Mbak Gayatri, ya, karena apa? Ya, karena udah nggak aktif, nggak ada transaksi ternyata toh. Nah, jadi eh, ternyata nggak ada lagi rekeningnya Mbak Gayatri ini udah dinonaktifkan. Nah, itu pentingnya yang namanya apa Mbak Gayatri? Melakukan klarifikasi ya. Jadi dipelajari dulu, tanya ke yang berkaitan dulu. Misalnya kan bendahara gaji ya. Ya, Mbak Gayatri tanya dulu, ini saya kok gajinya 3 bulan nggak cair-cair gitu ya, padahal saya butuh uang gitu ya. Dan saya ini kerja terus gitu. Udah kewajibannya udah saya laksanakan. Jadi kita tanya dulu klarifikasi apa yang terjadi. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kecuali kalau memang kayak siapa Pak Afif ya misalnya. Pak Afif ini kan emang dia nggak butuh gaji lagi kan. Mau gajinya itu masuk rekening atau enggak kan Pak Afif ini nggak peduli gitu karena dia ya ini kerjanya cuma sambilan aja dia udah punya apa warisan berapa triliun kan gitu. Jadi memang kerja ini hiburan aja kalau Pak Afif ini ya. Ya gitu ya Bapak Ibu. Jadi terkait hak kewajiban ini kita harus bisa menjalankan dengan baik dan seimbang. Nah kemudian kalau terkait dengan disrupsi ya Mbak Fariza. Mbak Fariza tahu disrupsi nggak? Widi. Ya, Iya, Bapak. tahu nggak disrupsi itu apa? Ya, Perubahan yang menggeser cara-cara yang lama, Pak. apa? Ya, Perubahan yang menggeser cara lama perubahan. ke cara yang baru. Perubahan cara lama Iya, dan Pak. cara yang baru ya. Disrupsi gitu ya. Ya, kalau ini siapa yang rumahnya dekat mana? Yang dekat Gunung Merapi ya, Mbak Nurul Malahayati ya. Atau Mbak Siti Maftuhah ya. Disrupsi apa Mbak? Ya. Itu kalau gunung meletus apa namanya? Mbak Siti Maftuhah. Erupsi, Pak. Oh, bukan disrupsi. Disrupsi apa Mbak Siti? Perubahan besar. Perubahan besar ya. Jadi sekarang ini banyak terjadi perubahan yang begitu cepat ya, khususnya berhubungan dengan apa?
TIK, Teknologi Informasi ya, Mbak Mia ya. Nah, di tengah arus disrupsi ini ya, bagaimana cara kita ini, Pak Nasim, Pak Ahmad Nasim, agar kita bisa menjaga pelayanan terhadap masyarakat dengan baik gitu, di tengah arus disrupsi ini. Dengan mengikuti perkembangan zaman, Pak. Mengikuti perkembangan zaman. Kalau nilai berakhlak itu masuk yang mana kira-kira? Dari singkatan berakhlak itu kira-kira mengikuti perkembangan zaman tuh masuk yang mana? Ya, Mas Nasim. Adaptif, Pak. Adaptif. Nah, ini baru yang ini memang berhubungan adaptif itu. Bukan yang karena tadi, karena terpaksa mendapat beban mengajar di beda apa kompetensi, terus kita adaptasi ya, itu bukan adaptif yang ini sebenarnya. Jadi adaptif yang ini kita mengikuti perkembangan teknologi ya. Ini yang bagi Bapak Ibu yang di KUA misalnya kan. Sekarang pelayanannya sudah menggunakan apa? Ya, teknologi digital ya. Dan satu lagi Bapak Ibu ya, yang penting ya Pak Muhammad Azhar ini kita dalam pelayanan itu dan berstatement di media sosial harus hati-hati sekarang ya. Jadi kalau Bu Umnia Zulfa ya, ini harus hati-hati di media sosial atau kalau pelayanan direkam nanti eh, bu, apa ini di KUA ya, Bu Umnia sebagai apa ini? Penyuluh, Bapak. Penyuluh ya. Kalau pas penyuluh direkam tiba-tiba wah ini Bu Umnia ini melontarkan statement yang tidak pas ya atau mengundang kebencian nanti tiba-tiba viral. Wah, Bu Umnia viral, nah, tapi viralnya yang jelek. Nah, itu jangan ya. Nah, atau kalau yang guru-guru ini, Bu Guru kemarin ada yang terkenal Bu Guru Salsa ya. Ini siapa yang ini yang punya linknya siapa? Pak Muhammad Ulin punya linknya ya kemarin. Ya, yang itu kasus video Bu Guru Salsa ya. Itu kan viral juga Pak Ulin ya. Ya, Link apa, Bapak? punya linknya Mohon ya. maaf, baru masuk dari toilet, Pak. Oh Depot. iya, punya linknya Bu Guru Salsa nggak Pak Ulin? Saya dibagi Oh, kalau yang viral itu ya, Pak ya? Enggak, yang Pak. viral-viral itu ya. Ya, atau Mbak Afri Nur Aini ya ini. Jangan nanti pas ngajar terus joget-joget. Nah, nanti viral ya. Kemarin aja yang guru ya padahal lagi pas apa itu di lapangan senam gitu-gitu ya. Tapi karena joget-joget itu terus diviralkan dikasih caption yang lain itu kan jadi berbahaya. Kayak kasus anggota DPR kemarin ya. Joget-joget ya dikasih caption wah ini menari di atas penderitaan rakyat. Nah, itu kan langsung jadi viral dan jadi masalah. Ya, jadi Bapak Ibu harus apa? Menjaga sikap dan perilaku ya di hadapan masyarakat. Ya, gitu Bapak Ibu ya yang dapat saya sampaikan dan saya tekankan pada pembelajaran kali ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait agenda 3. Ya. Ada yang belum paham, Pak. Apa tadi itu yang masalah manajemen ASN? Nah, itu. Terus saya kasih satu lagi kata kunci ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong itu download UU nomor 20 tahun 2023. Nah, tentang apa itu? Pak Muhammad As Pak Muhammad Asri. Ya, Pak. Tentang ASN, Pak.
terlempar ya, mohon maaf ya. Padahal udah mau closing ini tadi ya, kok malah terlempar ya. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu, tolong ya. Ini kan setelah yang brainstorm ini kan udah terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu tolong download Undang-Undang Nomor 20 2023 ya. Itu pedoman untuk manajemen ASN itu semua ada di situ. Nah, nanti kalau perlu di print, dijilid, ya, terus ditaruh di samping kasur. Ya. Kalau malam mau tidur dibaca dulu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nanti itu ada aturannya semuanya tentang PNS. Ya. Bagaimana Bapak Ibu ini tentang karir, jabatan, hak kewajiban, ya. Ada di undang-undang itu, termasuk bagaimana kalau mau mengundurkan diri atau bagaimana. Ya, ya kemarin Pak Asraf ini misalnya udah dapat warisan ya Pak Asraf 20 triliun. Ya, jangan lupa bagi-bagi ke saya. Nanti berarti saya ini udah nggak pantas jadi PNS. Karena saya nganggur aja udah duitnya banyak ya kan. Nah, nanti ada cara-caranya untuk mengundurkan diri jadi PNS. Itu Bapak Ibu ya yang dapat saya sampaikan. Eh, Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya mohon dimaafkan dan apa namanya, kalau ada ya hal-hal yang baik tentunya dapat Bapak Ibu aplikasikan atau menjadi pengingat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Saya akhiri untuk pertemuan pada sore hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Raos Mustafa. Nggih. Berarti ini langsung Bapak nggih untuk coaching terutama untuk kelompok 3. Ya Bapak Ibu untuk kelompok 1 2 3 4 mohon bisa untuk di stop record dulu nggih. Monggo untuk kelompok 1